Pancasila adalah 5 prinsip kebangsaan Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan diakui sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi fondasi penting bagi eksistensi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman bagi segenap masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Halo, kami dari kelompok 11 Pancasila yang bertema Pancasila sebagai satu filsafat yang beranggotakan saya sendiri Iskandar Nurul Utami dengan NIM 230102035. Saya Fitro dari Firmansyah dengan NIM 230102029. Saya Maradwika Nida Aziza dengan NIM 230102041. Saya Adita Noviana Putri dengan NIM 230102011. Menurut kamu, Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa sih? Oke, saya jelaskan ya. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu pandangan hidup yang terwujud dalam kesatuan sila-sila yang saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi kan ada kata universal. Nilai universal itu apa? Nilai-nilai universal itu meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesadaran. Pancasila sebagai sistem filsafat kan punya fungsi ya? Fungsinya itu apa aja? Jadi Pancasila sebagai filsafat memiliki beberapa fungsi, yaitu pedoman hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila menjadi identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Tadi kan ada Pancasila sebagai identitas dan ciri khas bangsa. Itu apa sih? Ciri khas bangsa Indonesia itu ciri khas bangsa Indonesia yang terlihat jelas adalah keberagaman suku dalam masyarakatnya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti perbedaan yang tampak adalah suku, ras, dan agama. Pancasila sebagai sistem filsafat kan punya beberapa ciri. Ciri itu apa? Ciri Pancasila sebagai sistem filsafat itu yang pertama adalah rasionalis, yaitu didasarkan pada pemikiran yang logis dan sistematis. Terus yang kedua ada komprehensif, yaitu Pancasila mencakup berbagai aspek kehidupan baik individual, sosial maupun politik. Terus yang ketiga itu ada universal, yaitu Pancasila dapat diterapkan di mana saja dan bagi siapa saja. Contoh penerapan Pancasila dari nilai universal itu yang gimana sih? Contoh penerapan Pancasila sebagai universal itu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang universal menjadi dasar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Terus yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila menjadi identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang universal menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan orang lain. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Pancasila dari sudut pandang sosialis dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari sudut pandang sosialis, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sumber keadilan sosial. Tuhan adalah pencipta semua manusia, sehingga semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sudut pandang sosialis, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. 3. Persatuan Indonesia. Dari sudut pandang sosialis, sila persatuan Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada semangat gotong royong dan solidaritas. Semua elemen bangsa Indonesia harus bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sudut pandang sosialis, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi perwakilan. Semua rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut pandang sosialis, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, tanpa ada kesenjangan sosial. Semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Pancasila dari sudut pandang liberal. 1. Penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan menciptakan kepastian hukum. Penegakan hukum yang adil dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Demokrasi yang kuat. Demokrasi yang kuat bertujuan untuk menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang kuat dapat dibangun melalui berbagai upaya, seperti penguatan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan literasi politik masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. 3. Persamaan hak. Persamaan hak bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang. Persamaan hak dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penghapusan diskriminasi rasial, gender, dan agama. Kebebasan. Kebebasan bertujuan untuk menjamin hak-hak individu untuk menentukan hidupnya sendiri. Kebebasan dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Penerapan Pancasila dari sudut pandang liberal dapat menjadi upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur.